Di video ini, kita akan mengulas perbandingan kandungan nutrisi antara udang dengan ikan salmon. Kedua pakan ini cukup lazim dimanfaatkan dalam treatment cana maru yellow sentarum ataupun jenis Marulioides lainnya. Kita ketahui jika udang ataupun salmon dianggap dapat menaikkan warna pada cana maru. Benarkah seperti itu? Seefektif apakah udang atau salmon dalam menaikkan warna cana maru? Dan mana yang lebih baik? Udang atau salmon? Simak di video ini hingga selesai. Materi ini kami rangkum dari berbagai jurnal dan penelitian. Namun bukan bertujuan untuk mengedukasi. Sebaliknya, bila Anda memiliki informasi atau pengalaman seputar udang dan ikan salmon, bagikan di kolom komentar agar kita dapat saling belajar. Bukan rahasia lagi jika udang ataupun salmon telah lama digunakan sebagai pakan ikan. Terutama bagi ikan predator yang memiliki warna base merah, oranye, ataupun kuning. Itu dikarenakan kandungan karotenoid berupa astaxanthin alaminya yang cukup tinggi dibandingkan pakan lain seperti maggot, ulat Hongkong, jangkrik ataupun cacing. Jika di banyak video sebelum ini kita mengulas aneka jenis pakan dan perbandingan makronutrisi seperti protein, lemak, dan sebagainya, maka untuk salmon dan udang kita akan membuat perbandingan khusus karena kedua pakan ini memiliki senyawa istimewa yaitu astaxanthin, yang akan kita bahas di akhir video. Bagi yang masih awam, astaxanthin merupakan salah satu jenis karotenoid, yaitu pigmen alami yang menyebabkan tanaman atau hewan memiliki warna merah atau kemerahan. Astaxanthin sendiri dipercaya sebagai satu-satunya jenis karotenoid yang cukup efektif dalam proses pigmentasi pada hewan karnivora dibanding jenis karotenoid lainnya seperti zeaxanthin, kantaxanthin, lutein ataupun beta-karoten. Setidaknya begitulah penjelasan Dr. Nina Meiliza, seorang peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada berbagai jenis udang di Indonesia ataupun pasaran. Mulai dari udang faname hingga udang sawah. Setiap udang memiliki nutrisi yang berbeda, terutama kandungan astaxanthinnya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kandungan gizi udang putih segar atau udang jerbung berupa protein sebesar 17,72%, lemak sebesar 2,46%, dan kadar air sebesar 76,1%. Sementara kandungan gizi udang faname adalah protein sebesar 19,38%, kadar lemak sebesar 0,82%, dan kadar karbohidrat sebesar 6,1%. Untuk kandungan gizi udang windu atau Panaeus monodon adalah protein sebesar 18,35%, kadar lemak sebesar 0,86%, dan kadar karbohidrat sebesar 5,73%. Lantas bagaimana nutrisi udang dalam keadaan kering? Secara umum, kandungan gizi udang kering dan mentah berdasarkan data Kemenkes RI, mengikuti tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, kandungan protein udang kering adalah sebesar protein 62,6%, lemak sebesar 4,1%, abu sebesar 16,2%, dan kandungan air sebesar 14,9%. Mengapa kandungan gizi udang kering lebih tinggi daripada udang segar? Apa penyebabnya? Sebetulnya ini hanya pemahaman matematis saja. Kandungan gizi atau zat dalam makanan biasanya dinyatakan dalam persen, atau gram per berat makanan tersebut. Jadi, udang kering yang telah mengalami penghilangan kandungan air, tentu juga mengurangi massa atau berat udang tersebut. Sehingga secara matematis kandungan nutrisi lainnya terhitung lebih besar. Sebagai info tambahan, proses pengeringan atau pengurangan kadar air juga bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan mikroba, sehingga makanan atau udang ini bisa menjadi lebih awet dan kandungan gizinya lebih terjaga. Udang basah berpotensi mengalami degradasi nutrisi. Ketika dalam keadaan tidak segar, adanya kemungkinan munculnya mikroba yang dapat merusak kandungan gizi udang. Lantas bagaimana dengan udang sawah atau udang air tawar dibanding udang laut? Menurut jurnal berjudul Penetapan Kadar Protein Udang Air Tawar dan Udang Air Laut dengan Metode Kedal, menyatakan kadar rata-rata yang didapat berupa protein pada udang air tawar basah yaitu sebesar 12,28%, sementara udang air laut sebesar 12,27%. Dari hasil keduanya, dapat disimpulkan jika udang air tawar atau udang air laut, secara umum memiliki kandungan protein yang tidak jauh berbeda. Kemudian bagaimana dengan daging salmon? Dikutip dari laman David Wolfe, kandungan nutrisi atau kandungan gizi pada ikan salmon bergantung kepada tempat asal penangkapan ikan tersebut.
Secara umum, salmon memiliki protein sebesar 20%, kandungan lemak 6,4% dan banyak mengandung asam amino dan lemak sehat, seperti asam lemak omega-3 EPA dan DHA. Salmon juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin D, zat besi, kalsium, dan fosfor. Perlu Anda ketahui, secara garis besar, ada dua jenis salmon yang dijual di pasaran, yaitu salmon ternakan dan salmon tangkapan dari alam liar. Kedua jenis salmon ini memiliki perbedaan pada warna dagingnya. Salmon ternak adalah salmon yang memang sengaja dibudidayakan atau dikembangbiakkan dengan tujuan komersil. Ikan salmon ternakan berwarna lebih cerah dan pucat. Sementara salmon liar adalah jenis yang dibiarkan bebas berenang di lautan dan berkembang biak secara alami. Salmon liar memiliki warna pink kemerahan dibanding salmon ternak. Ikan salmon liar mencari makanannya sendiri, salah satunya adalah udang-udangan dan zooplankton yang memiliki zat pigmen karotenoid jenis astaxanthin. Pigmen ini kemudian diserap oleh salmon dan menyebabkan warna dagingnya menjadi jingga kemerahan. Sementara salmon ternak kebanyakan tidak diberi makan udang-udangan untuk menghemat biaya. Untuk salmon ternak, pigmen astaxanthin ditambahkan secara terpisah pada pakannya. Pewarna ini bisa dibuat secara alami maupun sintetis. Di Amerika Serikat, salmon ternak yang diberikan pewarna ini wajib menyertakan keterangan color edit. Hal ini tentu bisa memudahkan pembeli dalam memilih salmon sesuai dengan kebutuhan mereka. Sayangnya aturan ini belum berlaku di Indonesia. Jadi bagaimana perbandingan astaxanthin antara udang, salmon liar, dan salmon ternakan? Lithopenaeus fanamei atau udang fanamei utuh segar memiliki kandungan astaxanthin sebesar 352 mikrogram per gram. Sementara Penaeus monodon atau udang windu memiliki astaxanthin berkisar 60 hingga 90 mikrogram per gram. Udang rebon memiliki astaxanthin sebesar 25 mikrogram per gram. Untuk ikan salmon, astaxanthin ditemukan dalam konsentrasi tertinggi di salmon Pasifik liar yang mengandung 26-38 mikrogram per gram astaxanthin. Sementara pada salmon Atlantik yang banyak dibudidayakan mengandung senyawa astaxanthin sebesar 6 hingga 8 mikrogram per gram. Jumlah yang sangat sedikit jika dibanding dengan udang. Saat ini, salmon Atlantik biasanya diternakan, sedangkan spesies salmon Pasifik sebagian besar ditangkap di alam liar. Salmon Pasifik yang ditangkap secara liar biasanya dianggap sebagai salmon terbaik. Jadi mana yang terbaik dan efisien sebagai pakan Canamaru? Anda tentu dapat menilainya. Di video sebelumnya kita sudah pernah mengulas kandungan astaxanthin pada berbagai jenis udang, termasuk perbandingannya dengan astaxanthin sintetik. Cek linknya pada deskripsi.